sesuaikan dengan visi misi sekolah, baik selama di sekolah maupun selama berada di rumah. Kita berharap dan berdoa bersama Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan putra-putri panjenengan dapat kita hantarkan bersama-sama sesuai dengan visi dan misi sekolah. Amin. Allahumma amin. Berikutnya Bapak Ibu yang saya hormati adalah program kurikulum. Ada beberapa kegiatan. Yang pertama tentang kalender pendidikan. Yang kedua, alokasi waktu selama dalam kondisi khusus, artinya selama pembelajaran jarak jauh, siswa tidak hadir di sekolah. Yang ketiga, tentang struktur kurikulum di kondisi khusus ini. Yang keempat, bagaimana kriteria kenaikan kelas dalam kondisi khusus. Jadi, putra-putri panjenengan tetap belajar di rumah. Tapi yang saya hormati, akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama tentang kalender pendidikan SMP Negeri 2 Taman tahun ajaran 2020-2021. Seperti panjenengan lihat bersama bahwa kalender ini ada beberapa hal yang mesti saya jelaskan. Yang pertama, di bulan Juli sudah dilangsungkan kegiatan MPLS, ini terkait dengan kelas 7. Sementara kelas 8 dan kelas 9 langsung pembelajaran jarak jauh. Kemudian di bulan Agustus langsung pembelajaran efektif, seperti yang terjadwal sampai saat ini. Dan di September minggu keempat, yang bertanda kuning itu Bapak Ibu, ada pekan PTS. Artinya nanti di minggu keempat bulan ini, panjenengan dengan putra-putrinya mohon fokus di minggu ini, sekitar itu nggih, bisa dilaksanakan di minggu ketiga, minggu keempat, atau selebihnya, sangat tergantung pada guru mapel masing-masing. Tapi sekolah memberikan interval waktu di minggu keempat bulan September. Jadwalnya tergantung dari mapel masing-masing Bapak Ibu. Lanjut di bulan Oktober, pelajaran efektif seperti biasa, tidak ada gangguan sampai bulan November. Kemudian mulai November akhir tanggal 30 niku sampai 12 Desember diadakan penilaian akhir semester. Ada waktu pelaksanaan sekitar 2 minggu. Karena dari hasil pandemi kemarin, saat kami melaksanakan penilaian akhir semester secara daring, maka dibutuhkan waktu kurang lebih 2 minggu. Itulah waktu-waktu semester ganjil, putra-putri panjenengan nanti di tanggal itu mengadakan penilaian akhir semester secara daring. Oleh karena itu, Bapak Ibu, pastikan di bulan Desember itu putra-putri panjenengan siap di alat elektroniknya masing-masing, apakah handphone, tablet, atau laptop, untuk mengikuti kegiatan itu. Karena kehadiran untuk mengikuti itu sangatlah penting sebagai bagian dari proses pembelajaran anak-anak di semester ganjil. Meskipun nanti ada waktu cadangan bagi anak-anak yang belum bisa mengikuti. Kendala yang dialami anak-anak ini Bapak Ibu, seperti yang terselenggara kemarin, biasanya anak-anak satu, saat dimulai masih belum bangun. Nah, ada yang ketiduran. Ada yang HP-nya belum siap, dan seterusnya. Nah, sehingga harapannya ini kerjasama panjenengan semuanya untuk bersama-sama mengantar anak-anak ini dalam kegiatan itu, sehingga yang kami rencanakan bisa berjalan lancar, tidak ada kendala apapun. Minggu-minggu berikutnya itu adalah di bulan Desember proses persiapan pembuatan nilai rapot,
yang pada akhirnya akan dibagi di tanggal 23 Desember. Hari Rabu, itu pembagian rapot semester ganjil, yang kemudian dilanjutkan dengan libur, yang tanda merah, warna hijau itu. Dan anak-anak masuk kembali ke sekolah tanggal 4 Januari. Oke, tanggal 4 Januari. Itu masuk semester genap. Langsung terus pelajaran efektif seperti biasa. Dan pada Februari akhir, itu ada UDL kelas 9, karena putra pertidian dengan kelas 8, ya tetap pelajaran seperti biasa, tidak ada kendala. Bulan Maret, tetap pelajaran efektif, ada UDL kelas 7, ini untuk kelas 7. Kemudian, nah, di bulan Maret, minggu ketiga dan keempat, kemudian ada lagi di bulan April itu Bapak Ibu jenengan pirsa ada kuning USP, itu ujian sekolah praktek, ada USBL, ujian sekolah bentuk lain, kemudian ada USF, ujian sekolah portofolio, ada UST, ujian sekolah tulis. Nah, perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, di edaran Menteri terkait dengan Merdeka Belajar, di mana salah satu poinnya itu adalah ditiadakannya ujian nasional. Kemudian diganti dengan AKM, Asesmen Kompetensi Minimal. Nah, situ dijelaskan Bapak Ibu, bahwa AKM ini diberikan kepada siswa kelas 8. Jadi mulai kelas 8 itu sudah diberikan. Sehingga tahun ini, kalau toh itu masih diberlakukan oleh kementerian, maka satuan pendidikan akan melaksanakan AKM 2 tingkat. Kelas 8 ya ada AKM, asesmen kompetensi minimal, kelas 9 pun juga ada AKM. Cuma bedanya, kalau kelas 9 itu AKM di akhir kegiatannya, setelah itu anak-anak sudah selesai atau lulus. Sementara bagi anak-anak kelas 8, AKM ini sebagai alat ukur. Apakah putra-putri panjenengan sudah mencapai kompetensi minimal itu atau belum? Nah, mapel-mapel yang kompetensi minimalnya belum tercapai, maka satuan pendidikan diberi waktu 1 tahun ke depannya untuk menyelesaikan bagian-bagian yang belum tercapai di masing-masing mata pelajaran. Jadi ada jeda waktu 1 tahun, yaitu saat putra-putri panjenengan berada di kelas 9. Disitulah kami akan membenahi dari hasil AKM itu mana-mana saja yang belum sesuai kompetensi minimalnya. Tentu dengan harapan begitu anak-anak ini nanti kelas 9-nya selesai, maka yang hasil asesmen kompetensi minimal yang belum tercapai sudah dibetulkan, sudah dibenahi di waktu anak-anak sudah naik di kelas 9. Nah, saat kelas 9 Bapak Ibu sekalian, sudah tidak ada AKM lagi pun. AKM-nya jadi kelas 8 itu. Sehingga AKM ini benar-benar berfungsi membenahi mana yang masih kurang dilakukan atau dialami oleh peserta didik. Sehingga nanti panjenengan di USP, USBL, USF dan UST ini yang di bulan Maret sama bulan April itu mari kita sama-sama membantu, sama-sama mendorong anak-anak ini untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Pak Ibu yang saya hormati, tentu dari pihak kami nanti sekitar bulan Januari atau Februari setelah regulasi dari kementerian nanti seperti apa, maka kami akan menyampaikan ini lagi kepada panjenengan supaya panjenengan dari rumah bisa memotivasi putra-putrinya, kami dari sekolah juga akan membantu anak-anak untuk menyiapkan kegiatan ini. Jikalau ini masih oleh kementerian dilaksanakan sesuai dengan Merdeka Belajar. Itu untuk kelas 8, nggih.
Untuk kelas 9 sama, cuma bedanya tadi. Kalau kelas 9 langsung selesai, lulus. Kalau kelas 8 dibenahi lagi yang kurang-kurang. Sementara untuk UDL kelas 8 ada di bulan Maret akhir. Ini pun Bapak Ibu tetap kami lihat kondisi. Ini hanya program saja. Lihat kondisi nanti bulan Maret yang akan datang itu dimungkinkan apa tidak. Jika tidak, nggih mboten. Jika pandeminya masih seperti ini ya tentu tidak terlaksana. Jika dimungkinkan ya monggo. Ini nanti kan ada diskusi, ada tanya jawab antara panjenengan di grup paguyuban kelas masing-masing, tentu dengan kami di kesiswaan. Nanti seperti apa kondisi selanjutnya, ya sambil jalan nanti saling sharing situasinya bagaimana. Karena kita sama-sama tahu ini. Ini kami rencanakan kalau kondisi di daerah kita normal. Rencananya begitu. Kalau tidak normal ya nanti kita bicarakan. Kalau seandainya normal, bagaimana tesisnya? Ya sambil berjalan, nanti panjenengan di paguyuban dengan kesiswaan berdiskusi di sepanjang waktu ini, bagaimana dan seterusnya persiapannya. Tapi yang saya hormati, itu sampai bulan April, sampai bulan April selesai. Kemudian anak-anak kelas 8 akan disibukkan dengan apa ini? Libur sekitar puasa, Ada puasa, kemudian ada kegiatan libur hari raya. Untuk puasanya ya kalau tidak ada kendala ada kegiatan seperti biasa, pondok Ramadan dan seterusnya. Kalau nanti bagaimana ya lihat kondisinya Pak Ibu. Di bulan Mei ini merah, libur sekitar hari raya. Kemudian anak-anak masuk lagi ada PAT, PAT itu, penilaian akhir tahun bagi kelas 8. Ada sama waktunya selama 2 minggu yang kami siapkan karena di perkiraan ini secara daring. Ya, secara daring maka butuh waktu sekitar 2 minggu. Kemudian persiapan pembuatan nilai mulai bulan Juni minggu kedua itu, sampai pembagian rapot di tanggal 19. Pembagian rapot di tanggal 19 bulan Juni. Itu insya Allah hari Sabtu. Dan setelah itu anak-anak libur semester 2. Ada libur kurang lebih 3 minggu. Itu Bapak Ibu penjelasan kaitan dengan kalender pendidikan di SMP Negeri 2 Taman. Di SMP lain bisa sama, bisa berbeda Pak Ibu. Itu sangat tergantung dari kondisi dan kesiapan sekolah masing-masing. Tapi yang saya hormati berikutnya adalah alokasi waktu jam pelajaran di masa yang sudah berlangsung ini. Panjenengan sudah merasakan sih ya, anak-anak juga sudah merasakan kurang lebih berapa ini? 1,5 bulan, mulai Juli akhir, KBM berlangsung secara PJJ, pembelajaran jarak jauh. Alokasi waktunya ini Bapak Ibu. Jam 7:30, harapannya anak-anak sudah standby di handphonenya masing-masing, di tabletnya atau di laptop, monggo lah mana yang digunakan, sampai pukul 11:30. Jadi waktunya sudah banyak berkurang dari kondisi normal. Kemudian di hari Kamis sama sampai 11:30. Sementara di Jumat sama Sabtu sampai berakhir jam 10:10. Ini semua Bapak Ibu menindaklanjuti dari edaran yang memang alokasi waktunya itu 50% kurang lebih dari masa normal. 50%. Jadi kalau di Gendong Indet itu anak-anak kira-kira belajarnya di sekolah itu kurang lebih 4 jam dinding. 4 jam dinding. Itu kalau di rata-rata. Meskipun pada kenyataannya ini yang di Senin Kamis agak banyak, yang dikurangi yang di Jumat Sabtunya. Tapi yang saya hormati, alokasi waktu itu terjadi karena struktur kurikulum ini, Pak. Struktur kurikulum di masa kondisi khusus. Nah, ini struktur kurikulumnya, Ibu yang saya hormati. Ini struktur kurikulum di kondisi khusus.
ada dua kelompok, kelompok besar, ada muatan nasional, ada muatan lokal. Muatan nasional ada kelompok A dan ada kelompok B. Kelompok A dan kelompok B ini Ibu Bapak sudah ditentukan oleh kementerian kalau di masa normal jumlahnya itu 38. Ya, jumlahnya di 38 kalau masa normal. Oleh karena masa kondisi khusus jumlahnya menjadi 29 JP. Kemudian muatan lokalnya karena sudah masing-masing 1 jam, tentu tidak mungkin kami kurangi lagi. Sehingga total seminggu itu ada 32 JP. Kalau masa normal ada 41 JP. Itu struktur kurikulum dalam kondisi khusus ini ya Pak Ibu. Mudah-mudahan sampai Desember. Mudah-mudahan nah, jika nanti seperti apa ya, sementara kami buatkan rencana ini sampai Desember. Untuk yang Januari ke depannya, ya, lihat situasinya Pak Ibu. Berikutnya adalah kriteria kenaikan peserta didik, Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi khusus sama. Ini belum saya beri nomor, belum ditandatangani karena tetap menunggu regulasi yang akan datang seperti apa. Ada 3 kriterianya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dari semester 1, kelas 7, dan sampai semester 4, kelas 8. Termasuk yang AAKM tadi harus diikuti Bapak Ibu, putar-putih panjenengan, karena itu masih masuk semester 4. Kemudian memperoleh nilai sikap baik di semester 4-nya, di tahun depan. Dan yang ketiga, mengikuti penilaian akhir tahun secara online. Yang tadi sudah direncanakan Juni, selama 2 minggu itu Bapak Ibu. Ini belum ditandatangani memang, karena ini masih direncana. Fix-nya nanti tentu menunggu regulasi yang ada. Inilah Bapak Ibu program kurikulum selama 1 tahun. Mudah-mudahan ini anak-anak juga bisa memperhatikan kriteria ini. Selanjutnya adalah program kesiswaan. Ada program kegiatan kesiswaan selama 1 tahun, apa saja. Ada kelas inspiratif, ada program kerja Satgas Narkoba, ada gerakan literasi, dan terakhir ada tim UKS dan tim Satgas COVID-19. Baik Bapak Ibu, untuk program kesiswaan selama 1 tahun, nomor 1 sudah berlangsung, ini khusus kelas 7, anak-anak langsung pelajaran. Terus rapat yang hari ini itu sedianya kami laksanakan 15 Agustus 2020 Pak Ibu. Berhubung karena ya banyak situasi dan kondisi yang bertabrakan, akhirnya alhamdulillah saat ini bisa kita laksanakan. Idul Adha sudah selesai secara daring kemarin, kegiatan HUT kemerdekaan juga secara daring alhamdulillah sudah selesai, serta lomba-lombanya. Menghadapi tahun baru Islam juga secara daring, anak-anak partisipasi dalam kegiatan lomba juga sudah bagus. Nah, yang berikut yang ke depan ini Maulud Nabi ini Bapak Ibu. Ada tanggal 26 sampai 31 Oktober nanti anak-anak bisa diikuti kegiatannya seperti apa, itu sama secara daring. Dan anak tunggu di tanggal itu. Kemudian SIDEK ini pameran pendidikan menunggu situasi, apakah dilangsungkan atau tidak, kita tidak tahu, waktunya menyesuaikan. Retreat ini adalah kegiatan untuk anak-anak yang non-muslim, ada di tanggal 16 Desember 2020. Kemudian kelas meeting setelah penilaian akhir semester, secara daring juga anak-anak, 14 sampai 19 Desember, nah, nanti bisa diikuti. Kemudian perayaan Natal bagi yang non-muslim akan dilaksanakan di 9 Januari 2000. Berikutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan LDKS. Nah, berhubung ini masa khusus, LDKS ini seyogianya oleh kesiswaan itu dilaksanakan mulai dari Pilketos itu Agustus,
lanjut LDKS di Agustus atau September. Nah, berhubung masa pandemi, pilihan ketua OSIS tidak mungkin dilaksanakan daring, ya, tos bunting, tos daring nih. Akhirnya karena kondisi yang tidak dimungkinkan itulah, maka kesiswaan mengagendakan LDKS dilaksanakan tanggal 4 sampai 6 Februari. Tentu sebelumnya adalah kegiatan pilihan ketua OSIS. Ya, ini harapannya anak-anak sudah tatap muka ini Bapak Ibu. Sudah tatap muka. Ya, kita doakan bersama lah. Di bulan Januari ini sudah bisa bertatap muka langsung. Jadi ini asumsinya sudah tatap muka. Jika dereng, nanti kita bahas lagi secara daring atau bunti nanti. Kemudian parenting kelas 9 dan tentu nanti ada yang kelas 8 ini Bapak Ibu. Terkait dengan persiapan AKM yang saya jelaskan tadi. Supaya panjenengan menyiapkan putra-putrinya itu lebih dini dalam menyiapkan ujian sekolah yang ada 4 macam bentuk itu Bapak Ibu. Kemudian ada pentas seni. Pentas seni ini dalam rangka HUT SMP 2 Taman akan dilaksanakan 8 sampai 9 Februari 2021. Sekaligus ada pentas. Ini kami khususkan bagi anak-anak yang mengikuti kegiatan ekstra, kemudian perform di situ, Bapak Ibu. Sehingga hasil ekstra selama kurun waktu 6 bulanan ini, harapannya di situ ditampilkan. Sehingga anak-anak tahu, oh ekstra masing-masing itu seperti apa hasilnya. Itu maksud dan tujuannya seperti itu. Sehingga hukumnya wajib bagi anak-anak yang ekstra itu untuk tampil. Nah, beberapa mungkin yang tidak ikut ekstra hanya untuk selingan saja. Kemudian ODL kelas 9, nanti khusus kelas 9 itu, ODL kelas 8-nya ini, di nomor 16, tanggal 30 sampai 31 Maret 2021. Itu seandainya normal, boten monggo. Ya, normal tetap ada diskusi ya Pak. Ada diskusi sebagaimana biasanya. Apakah panjenengan mulai nyicil atau bagaimana wis itu monggo. Panjenengan bisa diskusi di grup paguyupannya berserta dengan kami di bidang kesiswaan Bapak Ibu. Nomor 17 kegiatan Isra Mi'raj. Ini ada lomba-lomba, ada ceramah. Ini jikalau normal ya semuanya ada di sekolah, lombanya di sekolah dan seterusnya. Jika tidak maka daring seperti yang sebelumnya Bapak Ibu. Pelaksana lomba sekitar 10 sampai 12 Maret, sementara ceramahnya di tanggal 13 Maret 2021. Kemudian nomor 18, 19, 20 ini kegiatan rutin dari kementerian. Ada FSN 2N ini yang terkait dengan seni, ada OSN ini yang akademik, biasanya matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, ada O2SN yang terkait dengan keolahragaan. Waktunya menyesuaikan nanti kondisinya ya seperti apa, Pak Ibu. Pondok Ramadan direncanakan 26 sampai 29 April. Ya, mudah-mudahan ini terlaksana tetap muka. Jika tidak, akan ada daring. Kemudian ada halal bihalal, waktunya menyesuaikan. Purnawidya ini nanti kelas 9, Pak. Kelas 8, putra-putri panjenengan masih belum. Terus kelas meeting terkait dengan setelah PAT, ya anak-anak. Ada 14-18 Juni mengisi waktu luang. Sementara Bapak Ibu menyiapkan persiapan nilai rapot. Ya. Kemudian yang nomor 25 ini PPDB yang akan datang. Yaitu tahun ajaran 2021-2022. Itu waktunya kurang lebih Juni sampai Juli. Seperti apa PPDB-nya masih belum tahu Bapak Ibu. Ya. Itu program kesiswaan selama 1 tahun. Berikutnya kelas inspiratif Bapak Ibu, karena jenengan kelas 8, tentu kemarin sudah banyak informasi tentang ini. Ini menjadi tanggung jawab paguyupan, tempatnya di kelas masing-masing, waktunya kami siapkan di hari Sabtu, monggo jadwalnya panjenengan nanti koordinasi dengan walasnya,
pesertanya putra putri jenengan sama paguyuban. Di kelasnya masing-masing didampingi walas. Narasumbernya monggo dari paguyuban sendiri jika ada wali murid yang layak untuk dijadikan inspirasi bagi anak-anak, monggo. Jika tidak ada bisa kerjasama dengan narasumber dari kelompok kelas lain. Bisa bidang apa saja, monggo. Panjenengan lebih paham tentang ini, profesi apa yang pantas untuk didengarkan oleh putra-putri kita. Harapannya semua profesi selama itu positif bisa dijadikan narasumber, Pak Ibu. Karena sekarang ini zamannya beda, nggih. Tidak harus PNS, dokter, polisi, TNI, mboten pun. Tidak punya kantor sukses sekarang itu sudah banyak. Nah, monggo dengan cari narasumber yang bisa menggugah anak-anak ini supaya tidak hanya menjadi konsumen HP, pengguna HP, tapi kalau bisa menjadi produsen, menghasilkan dari HP tersebut. Tapi yang saya hormati, Satgas Narkoba, oleh karena ini masa daring, Bapak Ibu, maka tim kami ini hanya sifatnya koordinasi saja. Karena kan objeknya itu di siswa. Sehingga kami ya hanya koordinasi ya gitu aja. Jika perlu daring nanti dilaksanakan daring dan seterusnya. Karena anak-anak masih di rumahnya masing-masing. Sehingga program ini masih sifatnya hanya dokumen perencanaan dari tim Satgas Narkoba. Mohon maaf Bapak Kepala Sekolah, waktu kurang 5 menit. Oke, berarti terima kasih. Berikutnya literasi sekolah Bapak Ibu. Ini rencana kami ada kegiatan membaca rutin. Monggo di masa PJJ ini saya sangat sekali mengharap dari panjenengan anak-anak panjenengan ini ada waktu-waktu siapkan untuk membaca nggih. Buku apa saja monggo jenengan lebih tahu. Kalau di kami ya ada persiapan banyak ini. Ada perpustakaan sudut kelas, ada taman bacaan, ada papan pajangan, buletin, kelas inspiratif yang tadi sudah saya jelaskan, ada program peningkatan koleksi buku. Bapak Ibu perlu saya laporkan, kelas 9 yang baru lulus ini kemarin alhamdulillah menyumbang buku masing-masing anak itu sudah terkumpul kurang lebih 400 eksemplar. Nah, ini harapannya nanti ini program terus berlanjut setiap tahun Bapak Ibu untuk menambah koleksi buku di perpustakaan. Yang kedelapan, buku pengendali literasi ini nanti kami siapkan untuk anak-anak apabila ada tatap muka nggih. Terus ada lomba-lomba literasi dalam rangka peringatan bulan bahasa dan dilaksanakan di akhir semester 1 maupun di akhir semester 2. Kemudian tentu ada pemberian penghargaan. Dan yang terakhir Ibu Bapak yang saya hormati, di masa pandemi ini kami juga menyiapkan Satgas Covid. Ini tim Satgas Covid-nya, APD-nya juga sudah kami siapkan dalam rangka apabila nanti ada pembelajaran tatap muka, maka kami sudah siapkan timnya, sudah siapkan protapnya, sehingga anak-anak masuk ke kelas itu nanti dicek suhu badannya, jika di atas 37,5 derajat, ya mohon maaf harus kembali pulang, tidak boleh masuk ke lingkungan sekolah. Jadi yang diizinkan hanya yang di bawah 37,5 derajat, itu menurut Dinas Kesehatan Bapak Ibu. Terus ada persiapan tempat cuci tangan di sekeliling lembaga ini, tinggal anak-anak pilih tempatnya, sudah kami siapkan beberapa titik, insya Allah ada sekitar 15 titik, lebih ada hampir 20 nggih. 20 titik tempat cuci dan ada sabunnya yang bisa dilakukan oleh anak-anak. Dan tentu apabila tatap muka ini nanti ada Bapak Ibu, saya minta panjenengan semua untuk menyiapkan putra-putrinya ini ya APD-nya, mulai dari masker, face shield, hand sanitizer, itu semuanya harus disiapkan dari rumah supaya putra-putri jenengan itu terjaga dari penularan COVID. Begitu pula supaya tidak menulari kepada yang lainnya. Sehingga monggo nanti kami dan panjenengan semuanya kalau terjadi tatap muka langsung maka semuanya harus siap
kami siap, panjenengan juga siap dari sisi APD-nya. Dan tentu nanti pengaturannya bagaimana akan kami atur sedemikian rupa sehingga harapannya klaster di sekolah itu tidak terjadi. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa program paparan dari SMP Negeri 2 Taman di tahun anggaran 2020-2021 ini, dengan harapan apa yang sudah kami jelaskan ini panjenengan menjadi lebih paham, lebih menyiapkan diri, dan memotivasi putra-putri panjenengan di rumah, saat di rumah. Kalau terjadi di sekolah, ya saat di sekolah nanti seperti apa. Harapannya panjenengan semua sudah clear, sudah paham. Dan apabila ada hal yang kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan, kurang jelas, nanti bisa ada waktu untuk kita ada sharing, tanya jawab. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran dan pengertian panjenengan untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.